اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أيها النبي
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimatul Hufaz al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala, qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Lanjutkan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 6241. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dari Sayyidatina Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, kedudukan hadis hasan. Karena firashuhu adalah alas tidurnya Nabi, adalah kasurnya Rasul. Misha yaitu pakaian yang kasar, terbuat dari kasar. Penafsiran pertama, penafsiran kedua, terbuat dari bulu, yaitu bulu domba, dari wool. Jadi kalau antum tidur alaskan kasur Palembang, itu dah lebih mewah daripada kasurnya Rasul. Kalau sudah punya tempat tidur lebih tebal, itu sudah melebihi kasurnya Sayyidina Muhammad. Kalaulah seorang mengukur keduniaannya, pas hidupnya, perabotnya, perlengkapannya dengan apa yang Nabi pakai, maka orang hari ini, manusia hari ini itu tidak pernah merasa kurang. Tapi ketika dia melihat fasilitas perlengkapan kehidupannya, standarnya adalah kehidupan orang-orang duniawi, orang-orang yang memang mengejar keduniaan, maka dia merasa kurang. Ketika kita mempelajari Syama'il Nabi, kehidupan Sayyidina Rasul, pakaiannya bagaimana, tempat tidurnya bagaimana, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi orang yang pertama, manusia yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku enggak ciptakan semua alam semesta ini. Tidak boleh nabi yang lain masuk surga sebelum Sayyidina Muhammad masuk surga. Tidak ada satupun yang memberi syafaat di mahsyar sebelum Nabi memberikan syafaatnya. Orang yang seperti itu, alas tidurnya hanya dari kain kasar. Sementara kita tidak punya posisi di sisi Allah, Allah berikan alas tidur yang bagus, maka justru bersyukur. Jangan lihat kemewahan yang diberikan kepada orang-orang kafir, kepada orang yang memang hari-harinya dengan duniawi. Syukur kepada Allah, ada kasur, ada alas tidur. Lihat kasurnya Nabi, lihat alas tidurnya Nabi, hanya kain kasar, yang kalau hari panas itu dilipat menjadi 4.
Kalau hari dingin dilipat menjadi dua, separuh menjadi separuh menjadi selimut. Sederhana. Kekasih Allah begitu alas tidur. Lalu kita lihat alas tidur kita, alhamdulillah sudah melebihi Sayyidina Muhammad. Apalagi yang perlu dilihat? Tinggal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana farsuhu adalah yuqalu lahu, dikatakan atau disebut baginya murtajiz. Itu nama kuda Nabi. Karena seluruh barang Nabi itu pakai nama. Seluruh yang Nabi punya ada namanya, gamisnya ada namanya, keledainya ada namanya, pedang ada namanya, baju besi ada namanya, topi besi ada namanya. Semuanya dikasih nama. Bukan dalam artian nama kita ditempel di situ. Seperti antum kan juga semuanya kasih nama. Embernya bernama, kasurnya ada nama, bajunya ada nama. Itu nama antum yang ditulis di situ. Ini enggak setiap benda yang Nabi punya pakai nama. Kira-kira menunjukkan apa? Hah? Menunjukkan benda-benda Nabi itu enggak banyak. Sekarang oke, kita mau kasih nama gamis. Itu seminggu belum selesai ngasih namanya. Kenapa? Saking banyaknya. Lepas tu cari nama peci lagi. Peci setiap malam markas beli peci. Nah, susah tu ngasih namanya. Nah, jadi nama itu menunjukkan kepada sahabat atau memberikan pemahaman kepada kita sebagai umat bahasanya barang Nabi itu enggak banyak, sehingga bisa dikasih nama semuanya. Kalau kita bisa mengasih barang-barang yang kita punya dengan nama, berarti barang kita sedikit. Kalau kita nggak bisa mengasihnya, berarti sudah terlalu banyak. Berarti duniawi yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dari apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kuda Nabi namanya murtajiz, onta beliau namanya kuswa, naqatuhu, ontanya bernama al-kuswa, wa baglatuhu dul-dul. Baglah ini adalah kendaraan hasil perkawinan kuda dengan keledai. Bapaknya kuda atau induknya kuda dipasangkan dengan keledai, lahirlah hewan lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda. Namanya dul-dul. Kalau lahir keledai, kalau lahir biwal jantan, ini akan lama hidupnya. Tapi kalau lahir biwal betina, ini biasanya kalau bunting dia melahirkan mati. Nah, maka sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya mengawinkan kuda dengan keledai. Walaupun makruh, tapi agama Al-Quran mengakui hal tersebut dengan adanya nama hewan yaitu bighal. Nah, bighal itu peranakan kuda dengan keledai. Nabi punya kendaraan itu namanya dul-dul. Kemudian keledainya Nabi namanya Ufair. Wadir'uhu, baju besinya beliau namanya Zatul Fudul. Pedangnya Nabi bernama Zulfaqar. Bukan Zulfikar, Zulfaqar. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Azan insyaallah. Yang soal itu? Nah, silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana fihi
du'abatun qalilatun. Ada pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'aba, candaan, qalilah yang sedikit. Sayyidina Rasul jiwa berguraunya ada. Kalau tidak ada, maka tidak sempurna syariat. Kalau sekiranya umat bergurau, ittiba siapa? Kalau sekiranya umat mau bergurau, ittiba siapa? Kalau Nabi tidak pernah mencontohkan, maka umat bergurau tidak dapat pahala. Umat bergurau tidak mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena gurau itu bid'ah. Nabi tidak pernah mencontohkan. Tapi ketika Rasul ada bahagian bergurau dalam kehidupannya, maka ketika umat bergurau ittiba dengan gurauan Rasul, maka dalam guraunya ada sunnah dan ada pahala. Namun gurauannya tidaklah sering, qalilah, sangat sedikit. Sayyidina Rasul pernah mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an yang sedang sakit mata, katakanlah sakit itu mata kirinya. Maka Nabi katakan, wahai Abu Hurairah, kamu sakit mata, kenapa makan kurma? Kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasul, yang sakit mata kiri saya kunyah dengan gigi kanan. Nah, itu gurauan antara Sayyidina Abu Hurairah dengan sahabat. Begitu juga sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau perang, saya minta disediakan kuda, kalau ada kemampuan, kalau ada uang dari Baitul Mal. Kata Nabi, insya Allah nanti kamu saya sediakan anak kuda. Wahai Nabi, bagaimana saya tunggangi anak kuda? Kan nggak bisa dinaiki. Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah kuda dewasa itu dulu anak kuda? Jadi maksud saya anak kuda 3 tahun yang lalu, anak kuda 4 tahun yang lalu. Seorang wanita, Nabi katakan, wahai nenek, wanita yang tua itu nggak ada dalam surga. Artinya yang setua nenek ini nggak ada dalam surga. Bukan nggak masuk surga, nggak ada dalam surga. Nenek itu menangis. Kata Rasul SAW, panggil, sampaikan, nenek nanti kalau masuk surga itu kembali menjadi muda, bukan seperti tua begini. Jadi riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana gurauan Nabi, candaan Nabi SAW kepada para sahabat, begitu juga candaan sahabat kepada Sayyidina Rasul SAW. Nah, kenapa hal ini ada? Karena manusia tidak bisa terlepas daripada bergurau dan bercanda. Kalau sekiranya umat bergurau dan bercanda, Nabi tidak pernah mencontohkan, maka umat akan hilang pahala. Ketika Nabi mencontohkan dan dia ittiba dengan sunnah Rasul, dengan aturan-aturan canda yang dibenarkan, maka umat dalam hal ini mendapatkan pahala karena ittiba dengan sunnah. Ini yang disebut dengan kamaluddin, kesempurnaan agama. Yang terkenal dengan sahabat yang memiliki ciri khas, yaitu hari-hari bercanda dengan Nabi, dan Nabi tidak tegur karena itu memang tabiatnya, bukan perkara yang dibuat-buat, yaitu Sayyidina Nu'aiman. Nah, Sayyidina Nu'aiman bahkan dia terkenal mencandai orang buta sekalipun. Bapak mau kencing, Pak? Ya, sini. Dituntun. Sebentar lagi WC, sebentar lagi. Dibawa ke dalam masjid.
Hampir dia menurunkan celananya, berteriak orang dalam masjid. Oh, WC, bukan di WC. Orang buta. Akhirnya, Masya Allah, orang buta ini mengutuk dia. Awas Nuaiman, kalau ketemu saya pukul dan tongkat saya. Berapa hari setelahnya dia datangi lagi, Pak, mau membalas dendam sama Nuaim. Mau yang ngadian bapak kemarin? Ya, sini saya tunjukin. Nanti tinggal dipukul. Ditunjukkan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Tuh depan kamu tuh Nuaiman, pukul. Dipukul dia. Orang berteriak, itu Khalifah bukan Nuaiman. Kata dia, kalau itu saya tobat sama Nuaiman. Nah, itu salah satu sahabat yang dibuat oleh Allah seperti itu bentuknya. Jangankan sahabat, kawan-kawannya, Nabi saja dikerjai. Satu kali Sayyidina Nuaiman datang pada Rasul buah-buahan, ya Rasul, ini hadiah dari saya. Satu hari berlalu, 2 hari berlalu, tukang buah datang pada Rasul, ya Rasul, mana hutang buah kemarin? Kapan saya berhutang, kata Nabi? Kemarin Nuaiman di sini hutang buah. Atas nama Nabi, Nabi panggil, wahai Nuaiman, ya Rasul, saya pengen memberi hadiah sama dengan orang-orang memberi hadiah sama Tuhan, tapi saya nggak punya uang, maka berhutanglah caranya supaya saya bisa memberi hadiah juga. Ini Sayyidina Nuaiman radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kalau sekiranya agama itu serius, bid'ah nggak boleh, haram, nasid nggak boleh, musik nggak boleh, ziarah nggak boleh, semuanya nggak boleh, maka Nabi katakan as-sa'atu sa'ah, waktu-waktunya ada waktu ibadah, itu harus khusyuk dan konsentrasi. Ada waktu belajar. Sahabat tidak pernah bergerak dalam majlis Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan seolah-olah burung bisa bertengger di atas mereka, tapi ada masanya juga mereka tertawa bergembira bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau diri Nabi sendiri itu candaannya sedikit, enggak banyak. Wa kana qiraatuhu, adalah bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam maddu. Maddu itu artinya jelas. Yang panjang jelas panjangnya, yang pendek jelas pendeknya, idgham jelas idghamnya, ikhfa jelas ikhfahnya. Laisa fiha tarji', tidak ada padanya bacaan Nabi tarji'. Tarji' itu maknanya tercampur dengan penambahan atau pengurangan. Tarji' maknanya bercampur dengan penambahan atau pengurangan. Yang enggak pakai gunah digunakan, yang ada gunah enggak dibaca gunah, yang panjang 2 harakat dipanjangkan, yang harus panjang 6 dipendekkan. Bacaan Nabi tidak ada begitu, jelas. Nah, maka membaca Al-Quran dengan hukum tajwid, hukumnya wajib. Mengetahui hukum tajwid, hukumnya fardu kifayah. Dia tahu baca mim ba'dihim, tapi ditanya kenapa kamu baca mim ba'dihim, kan min sama ba, apa hukumnya? Nggak tahu saya. Bacaannya betul, sudah. Membaca Al-Quran secara betul hukumnya fardu ain, tapi tidak mengetahui hukum hakamnya fardu kifayah. Minimal ada satu kampung yang mengenal hukum hakam tajwid. Nah, karena qamisuhu adalah baju gamisnya Nabi. Qamisuhu, gamisnya Nabi, fauqal ka'bain, di atas mata kaki. Nah, di atas mata kaki.
jangan di bawah mata kaki. Kalau ada baju kepanjangan, minta yang baru-baru hubungi siapa? Hah? Angga. Nah, Bang Angga, Ustadz Angga, itu urusan soal baju sama mereka. Maaf, urusan baju antum sama dia. Jangan tinggal dia akan tapi yang usianya sudah 17 itu jangan dilipat bajunya. Kenapa nggak dipotong? Mungkinnya saya tambah tinggi lagi. Nggak mungkin. Nah, yang baru-baru kalau bajunya panjang tinggal dilipat ke atas, dijahit, jangan dipotong. Bisa saja antum melompat-lompat di sini, itu tingginya akan bertambah. Baca Quran tingginya akan bertambah. Jadi gamis Nabi itu faqal ka'bain, di atas mata kaki. Wa kana kumuhu adalah lengannya Nabi, lengannya gamis sejajar dengan jari jemari, ma'al asabi', sejajar dengan jari jemari. Ini kalau diturunin baju begitu, itu ujung lengan itu sejajar dengan jari, berarti dalam, menutupi telapak tangan Nabi. Orang yang panjang, yang lengan bajunya panjang, apalagi menutupi jari jemari, itu akan terjaga, akan hati-hati dalam menjangkaukan tangannya. Nah, lipat dulu. Jadi kalau makan juga hati-hati. Gak mungkin dia menjangkau lebih panjang, karena lengan bajunya akan masuk daun gulai dan lauk pauk yang lainnya. Itu satu riwayat sahih riwayatnya. Ada lagi riwayat yang lain, kana kumu qamisihi, adalah lengan gamisnya Nabi sampai kepada rusghi, pergelangan tangan. Rusghi, pergelangan tangan. Nah, kita ambil riwayat yang kedua ini. Apalagi anak-anak, ambil riwayat yang nomor 2 sampai ke pergelangan tangan. Maka tidak sunnah membeli gamis-gamis yang bajunya yang lengannya 2/4, 2/3. Sampai di sini saja lengannya. Tidak disunnahkan. Sunnah itu sampai di pergelangan tangan atau sampai ujung jari. Nah, ada yang trennya itu sampai sekarang di pertengahan. Itu biasa baju Idul Fitri. Kenapa? Biar mudah makan, nggak masuk dalam lauk pauk. Karena katsiran, adalah Nabi SAW katsiran ma, sering sekali yuqabbilu, mencium urfa Fatimah, putri beliau Sayyidah Fatimah. Jadi Nabi sering mencium anak perempuannya Sayyidah Fatimah. Urfa bagian atas kepala, di ubun-ubun. Urfa yuqabbilu, urfa bagian ubun-ubun, bagian atas kepala Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Bukan ketika Sayyidah Fatimah masih kecil, ketika Sayyidah Fatimah sudah bersuami sekalipun. Ini keistimewaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga Nabi katakan manusia nasabnya akan tersambung dengan anak laki-lakinya. Kalau saya, nasab saya tersambung dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha.
Maka orang-orang yang tidak sampai riwayat hadis ini kepadanya, mereka membantah bahwa Nabi tidak punya zuriat, Nabi tidak punya keturunan, karena Nabi tidak punya anak laki-laki. Mereka tidak baca hadis yang menyatakan bahasanya zuriat Nabi tersalur lewat Sayyidah Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Maka siapa saja yang terlahir lewat jalur Sayyidina Hasan dan Husain, itulah zuriat, itulah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan tersebut akan lahir nanti Imam Mahdi Al-Muntazar. Kana lahu burdun, adalah baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam burdun, burdah. Nah, selendang. Jadi Sayyidina Rasul punya burdah, punya selendang. Yalbasuhu, yang memakai ya Nabi akannya selendang pada hari lebaran, Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari Jumat. Nabi pakai pada hari Idain dan hari Jumat. Ini sebahagian riwayat. Bukan berarti pakai selendang hanya hari Jumat saja. Bukan berarti pakai selendang hanya hari lebaran saja. Tidak. Tapi yang sering, yang rutin Nabi pakai itu hari Idain, hari Jumat. Maka kalau antum ribet dengan selendang, tidak biasa bawa selendang, minimal hari Jumat itu bawa selendang. Nah, mereknya terserah. Apakah merek lama yang sudah ketinggalan zaman, nggak ada yang minat lagi, Wadimor misalnya. Wadimor itu udah hilang pamor. Kemudian ganti dengan Kubatul Khadra. Nah, ada ketinggalan pula karena kecil, nggak terlalu lebar. Lain lagi Burda Yaman. Ini Yaman, mereknya bukan pabriknya. Datang lagi dari tanah suci Arab, nah, yang produksi India. Kalau India, kalau dibeli di Indonesia mahal, karena jauh India ke Indonesia. Tapi kalau antum ada kawan pergi umroh nitip, sana murah karena dekat. Langsung kadang-kadang yang bawa itu yang pabrik dia sendiri, atau dia beli dekat rumahnya. Dia jadikan modal untuk pergi umroh orang-orang India. Orang India umroh nggak perlu pakai hotel. Nah, dia cari uang sambil umroh. Nah, dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat riwayat yang lain, burdah beliau, selendang beliau itu madain Yaman. Nah, pabrik Yaman. Kana lahu jafnah, adalah baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam nampan besar, jafnah. Lahu, baginya nampan besar, arba'u hilaq, ada 4 telinganya. 4 telinganya. Kualian itu bukan 2 hilaqnya. Hilaq itu artinya lingkaran, kita bilang telinga. Di nampan Nabi 4 telinganya, sehingga saking besarnya nampan itu hanya bisa diangkat oleh 4 orang. Dan ini nampan biasanya dipakai ketika makan di medan perang. Lihat nampan orang Arab? Hah? Pernah lihat nampan orang Arab? Nggak pernah. Itu nasi kabuli, nasi buryani, nasi samin. Nah, di tengahnya itu 1 ekor onta muda. Diletakkan di tengah itu 1 ekor onta muda. Bukan kambing, 1 ekor onta muda letakkan di tengah-tengahnya. Maka makan sekeliling itu. Itu contoh daripada nampannya orang Arab. Nah, begitu kira-kira bentuk nampan Sayyidina Rasul, lebih besar dari itu.
Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu bisa ngabisin onta 1 ekor. Onta atau kambing? Kambing bukan onta, kambing 1 ekor. Arab itu makan kambing 7 orang, 8 orang, seperti antum makan 1 ekor ayam. Jadi wajarlah nampaknya besar karena ditaruh kambing 1 ekor. Ke kita 1 ekor 100 orang, campur dengan nangka. Nah, hilang daging kambingnya, nampak daging nangkanya. Maka orang Indonesia itu kecil-kecil, makannya ayam tuh ber-7. 1 ekor ayam cukup untuk 10 orang, 2 nampan. Orang Arab 1 ekor ayam itu baru setengah makan, tambah 1 ekor lagi baru kenyang. Nah, jadi wajarlah nampan Nabi itu punya telinganya 4. Itu bisa dibawa oleh 4 orang. Kana lahu harbah, ada baginya Nabi SAW harbah. Harbah itu tongkat pendek. Harbah tongkat pendek, tongkat inspektur. Yamshi biha, berjalan ia Nabi SAW biha dengan tongkat pendek itu, baina yadih, antara 2 tangannya Nabi, berarti di depannya Nabi. Jadi pakai tongkat itu di depan. Tongkat pendek yaitu tongkat yang kira-kira kalau kita tekan itu setinggi pinggang atau di bawah pinggang. Itu namanya harbah. Ini pakai tongkat, Masya Allah. Begini dia bawa tongkatnya, setinggi sejajar dengan kepala. Ini sunnah nih. Itu tongkat khatib, bukan tongkat sunnah berjalan. Memang disunahkan usia 40 tahun pakai tongkat, tapi ikut aturan sunnahnya yang tinggi dari kepala atau setinggi bahu. Orang kira ini siapa? Lahir lagi pilih mak lampir ini. Bukan. Tongkat yang sunnah dibawa berjalan itu pendek, sehingga Nabi bisa bertekan di situ. Posisi berjalannya bukan kiri kanan, tapi di depan. Di depan. Jadi posisinya di depan, bukan di kiri, bukan di kanan. Itu mana yamsi biha, berjalan ia Nabi SAW dengan tongkat tersebut. Di mana posisi tongkat? Baina yadih, di depannya Nabi SAW. Ini cara memakai tongkat. Faidha sholat, apabila sholat ia Nabi rokazaha, menancapkan ia Nabi akannya tongkat, baina yadih, di depannya Nabi SAW sebagai sutratul musalli, pelindung untuk menjaga sholat kita. Nah, sutratul musalli. Maka kalau masjid kita mihrabnya panjang, ini seperti sini, ini mihrabnya panjang, yang di depan imam tuh kita letakkan sutra. Nah, mas enggak perlu dengan tongkat, bisa dengan papan, mungkin bisa dengan terbuat dari rotan yang dijual, letakkan di depan. Itu sutratul musalli. Kalau dalam perjalanan Nabi tancapkan tongkatnya. Itu salah satu sunnah yang hari ini tertinggalkan. Sunnah yang tertinggalkan. Maka kalau kita sholat sunnah, kita cari tiang. Tiang ada 4, kemudian nggak ada dinding. Kalau nggak ada dinding, meja. Kalau nggak ada meja, kita bentangkan burdah, selendang. Wa kana lahu himar, adalah baginya Nabi SAW keledai namanya Ufair. Hadis ini sudah di atas. Kana lahu khirqah, adalah baginya Nabi SAW potongan kain. Khirqah, potongan kain. Kalau hari ini katakanlah sapu tangan
atau handuk kecil. Untuk apa? Yatanassafu, melap ia Nabi dengannya potongan kain ba'dal wudu'i, setelah berwudu. Lalu apa hukumnya melap bekas air wudu? Dalam hal ini ada rincian hukum. Pertama, kalau sekiranya tidak diperlukan karena tidak dingin, bukan khawatir membasahi pakaian dan sebagainya, maka meninggalkan melap bekas air wudu lebih baik. Selepas wudu kita biarkan, nggak perlu dilap karena hari juga panas, kemudian bisa kering sendiri, kemudian tidak waktunya untuk memakai pakaian lebih cepat, tidak mengotori pakaian dan sebagainya, maka membiarkannya lebih bagus. Tapi kalau antum dalam kondisi demam, dibiarkan dingin menggigil, maka dianjurkan melapnya. Tapi ketika antum memakai sorban, dari basahi rambut, nah, kalau dipakai sorban langsung, pakai peci langsung akan basah, menimbulkan bau busuk, maka lebih baik dilap. Atau antum selesai berwudu memakaikan pakaian dan akan tampil di depan sebagai khatib misalnya, sebagai imam misalnya, lalu terlihat pakaiannya basah, lembab, ini merusak pemandangan sebagai seorang imam, maka melap dalam kondisi itu dianjurkan. Khair. Tapi kalau maka melap itu tidak dianjurkan. Bahkan membiarkannya lebih bagus karena ada bekas air wudu yang merupakan asarul ibadah. Menghilangkan asar ibadah hukumnya makruh kecuali karena ada tujuan. Nah, walaupun demikian ada qil wa qol, artinya ada kondisi-kondisi tertentu Nabi melap bekas air wudunya. Yang jelas untuk melap bekas air wudu itu Nabi punya kain khusus, kain kecil, bukan dilapkan ke peci atau ke baju. Selesai wudu dengan baju, selesai wudu dengan baju bagian bawah lah. Nabi tidak mengajarkan hidup yang sembarangan. Nabi mengkhususkan untuk melap muka bekas air wudu, beliau punya khirqah, sepotong kain. Apakah hari ini antum beli handuk kecil misalnya, atau dilap dengan sorban yang tidak memberikan bekas juga nggak ada masalah. Tapi kalau memberikan bekas nggak bagus. Naam. Kana lahu sukkah, adalah baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam sukkah, botol parfum, botol minyak wangi, yatatoyyabu minha, yang memakai minyak wangi ia Nabi darinya botol. Jadi Rasulullah memakai parfum. Hati-hati dengan parfum beralkohol. Walaupun ada pendapat mengatakan alkohol ini boleh, alkohol ini bagus, yang jelas kita harus berhati-hati di dalam memakai perkara-perkara dalam ibadah. Kalau dikatakan oleh ulama alkohol itu najis, kenapa dikatakan najis? Kullu ainin muskirin, kullu ma'in muskirin najisun. Setiap benda cair yang memabukkan najis, maka alkohol memabukkan, maka alkohol najis, maka kita ambil jalan aman. Jangan pakai parfum beralkohol, beli yang non alkohol. Padahal Sayyidina Rasul sendiri itu melahirkan bau wangi, seperti yang dilakukan oleh Sayyidatina Ummi Sulaim. Nabi pernah tidur di rumah Sayyidatina Ummi Sulaim di hari terik yang panas, beralaskan kulit kambing, maka keringat Nabi menumpuk. Kalau Nabi nggak pakai parfum, lalu kita pakai parfum, di mana nilai pahalanya?
Nabi nggak pakai parfum karena memang sudah wangi. Kita nggak pakai parfum. Nah, aneh baunya. Lalu kita pakai parfum. Kita pakai parfum, Nabi nggak pakai. Di mana nilai ibadahnya? Supaya umat dapat nilai ibadah, walaupun Nabi sudah wangi, Nabi memakai parfum supaya umat ada nilai ittiba. Jadi pakai parfum itu niatnya ikut Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama di majlis-majlis ilmu, di waktu salat-salat jamaah, terutama juga ketika mau menyetorkan Al-Qur'an, mau belajar, karena Imam Syafi'i katakan bau wangi akan menambah kecerdasan, bau busuk itu akan membuat otak tersumbat. Bau wangi lega. Nah, lapangnya ke otak. Antum cium bau parfum itu masuk ke tenggorokan atau ke kepala? Yang betul. Tercium bau wangi dari parfum itu masuk ke otak atau masuk ke perut? Ada rasa-rasa itu ada yang lepas. Oh, saraf-saraf atau saluran ke kepala, kayak kembang kepalanya, ada rongga terbuka. Tapi bau busuk itu membuat kepala sempit. Buktinya mengkerut keningnya. Nah, udah sempit otaknya. Masa. Nah, itu secara zahir kita lihat. Tapi Imam Syafi'i katakan bau wangi-wangian itu membuat orang itu bertambah cerdas. Nah, maka sebelum persiapan kubro, ngaji malam, ulang wuduk lagi, gosok gigi lagi, pakai parfum. Nah, ngaji, jangan kat tong sampah ngaji. Nah, tempat yang bersih. Mutola'ah, parfumin kitabnya, mejanya, sekitarnya. Ini mutola'ah bak bantal. Mutola'ah di atas bantal. Mana masuk pelajarannya? Nah, bantalnya nggak wangi lagi. Udah 3 tahun yang lalu. Khair. Jadi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam punya sukkah, punya botol parfum yatatayyabu minha. Kana lahu sayfun muhalla. Baginya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pedang yang dihiasi. Nam sayfun muhalla, pedang yang dihias. Qaimatu min fiddah. Nah, ini perlu penafsiran yang jelas ini. Qaimatuhu, qaimahnya pedang, berarti gagang. Terus sementara artikan gagang dulu. Pemegangnya, tangkainya itu dari perak. Kemudian na'luh, itu bukan sendal artinya. Na'luh di sana itu pembatas antara gagang dan pedang. Apa namanya? Pembatas antara gagang tuh kan ada situ tuh kayak sendal dia. Nah, kalau kita lihat pedang itu putingnya, ujung besinya ke dalam ulunya, kemudian dibatas oleh besi. Seperti kita memakai sendal, maka digunakan bahasa na'lu. Sendalnya pedang. Mikir sendalnya pedang, di mana sendalnya pedang? Besi pembatas antara gagang dengan pedang. Itu terbuat dari perak juga. Wa fi hilaq. Nah, pada pedang Nabi itu ada juga bulatan, terbuat dari perak juga. Jadi ada mainannya yang digantung, terbuat dari perak. Wa kana yusamma, adalah pedang disebut dengan zal faqar. Nah, zal faqar.
Wa kana lahu qausun, adalah baginya Nabi SAW busur. Kaus busur yang diberi nama dengan Zassadat. Zassadat, yang punya ketepatan. Jadi nama itu mengandung doa semuanya, yang memiliki ketepatan. Wa kana lahu kananah, adalah baginya Nabi SAW tempat anak panah. Kananah, tempat anak panah, yang diberi nama dengan Zaljuma. Za artinya mempunyai, Juma menggabungkan. Jadi tempat yang menggabungkan. Jadi bisa memuat banyak anak panah. Zaljuma. Ini main panah. Anak panah diselip diikat pinggang 3 biji. Itu belum lengkap sunnahnya. Ada tempat anak panahnya. Wa kana lahu dir'un, adalah baginya Nabi SAW baju besi muwassaha, yang dilapisi dengan tembaga. Baju besi muwassaha yang dilapisi dengan tembaga, yang diberi nama dengan Zatal Fudul. Bukan Fadil, tapi Fudul. Kalau Fadil itu nama, Fadol yang Fadil belum. Fadol itu nama kakak Sayyidina Abdullah bin Abbas, nama sepupu Nabi dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, nama Fadol. Kemudian pedang Nabi, baju besi Nabi namanya Fudul. Kemudian lahirlah umat Nabi namanya Fadil. Jadi Fadil itu nama umat Nabi, Fadil itu nama sahabat, nama baju. Harbah itu maknanya dijelaskan di dalam oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Harbah ukhra kabira tud'a bayda. Nah, harba apa nama itu? Lembing. Tombak, harba. Tombak yang disebut dengan Naba'a. Nama tombak Nabi Naba'a. Wa kana lahu mijan, adalah bagi Nabi SAW topi besi. Mijan, topi besi, topi perang, namanya Zaqan. Wa kana lahu faras asqar, ada juga bagi Nabi SAW kuda yang berwarna tanah liat. Asqar berwarna tanah liat, kuning tanah liat, namanya Murtajiz. Namanya Murtajiz. Dan ada juga bagi Nabi kuda hitam pekat, tapi kakinya putih, nama kudanya Sakab. Yusama, disebut dengan Sakab. Wa kana lahu sarjun, adalah bagi Nabi SAW pelana. Pelana yang diberi nama dengan Daj, Ad-Daj. Wa kana lahu baglatun sahba, dan adalah bagi Nabi SAW baglah. Pati baglah tadi? Bigol, apa bigol? Peranakan kuda dengan keledai. Sahba berwarna putih, diberi nama dengan Dul-dul. Nah, wa kana lahu naqah, bagi Nabi SAW juga punya onta. Onta yang diberi nama dengan Kuswa.
Wa kana lahu himar. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada keledai namanya Ya'fur. Nah, sampai di situ kita mesti pahami bahwasanya memiliki beberapa kendaraan dengan tujuan yang berbeda ini bukanlah mubazir atau berlebihan. Memiliki kendaraan dengan tujuan yang berbeda itu bukan sikap mubazir. Nabi punya keledai, punya bigol, punya kuda, punya onta. Kuda kendaraan perang, onta kendaraan barang, keledai kendaraan untuk wanita, bigol kendaraan yang bisa dipakai untuk jalan tidak terlalu jauh. Nah, sekarang dia punya motor untuk ke kedai, kemudian punya bis atau truk atau pick up. Kalau dia memerlukan kendaraan tersebut untuk keperluannya, nggak ada masalah. Itu nakoh, onta. Kemudian dia punya mobil 2 gardan, karena dia tugasnya atau punya urusan duniawinya adalah proyek pembangunan. Jadi ke hutan-hutan, ke tempat yang jalan berbatuan. Kemudian lagi untuk ke masjid, ke tempat jalan raya, mobil kecil yang mudah dibawa. Dia koleksi beberapa kendaraan dengan tujuan yang berbeda, itu tidak boleh dikatakan berlebihan atau mubazir. Tuh pandang nih, kenapa banyak kali mobilnya? Nggak zuhud kah dia? Tapi kalau mobil dengan potensi, dengan fungsi yang sama, itu baru disebut dengan berlebihan. Fungsi yang sama dianggap berlebihan. Nah, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ontanya, kudanya ada. Kuda itu bukan kendaraan hanya dipakai ke masjid, bisa sih dipakai ke masjid, tapi tepatnya itu untuk perang, untuk berlari kencang. Sementara onta nggak bisa dibawa berlari kencang. Onta itu kendaraan transportasi bawa barang. Jadi kalau berperang itu ada kendaraan onta untuk orang, untuk barang, dan ada kendaraan kuda untuk orang. Nah, kemudian bisa hamparan, tikar, alas duduk yang disebut dengan kaz. Nah, kaz. Jadi saya ikut sunnah Nabi, zuhud. Jadi rumah nggak pakai tikar, bahkan nggak pakai keramik, langsung tanah. Inilah zuhudnya. Itu bukan zuhud, itu tidak ittiba. Ittiba Rasul, walaupun rumah Nabi berlantaikan pasir, tapi Nabi punya tikar. Ketika Nabi SAW datang ke rumah Sayyidatina Ummi Sulaim untuk undangan makan, maka Nabi sholat 2 rakaat di situ, dan Nabi dibentangkan tikar oleh Sayyidatina Ummi Sulaim. Beliau membesirkan tikar tersebut karena sudah terlalu tua. Jadi tikar dalam kehidupan sahabat, dalam kehidupan Nabi itu ada. Ketika Nabi mengasingkan diri dari istrinya selama 1 bulan, maka beliau menyendiri tidur di atas tikar dari pelepah kurma yang menyebabkan ada bekas di tubuhnya Sayyidina Rasul. Jadi tikar itu bagian daripada sunnah. Nah, itu nggak perlu ditekankan. Pasti semua rumah punya tikar, bahkan kelebihan tikar. Nama tikar Nabi itu adalah kanz, kazza, wa kana lahu anaza. Nabi SAW juga punya tongkat berujung besi. Kana lahu adalah baginya Nabi SAW anaza, tongkat berujung besi namanya namir. Wa kana lahu raqwah, baginya Nabi SAW ada juga punya alat raqwah.
Nah, Raqwa saya cari di dalam, tidak ada terjemahan. Nanti kan Raqwa dari roka, badlan pati Raqwa. Ini alat-alat ini, gelas kah atau teko, cangkir. Ada kamus? Coba lihat di kamus. Raqwa. Wa kana lahu mir'ah. Nabi SAW juga ada mir'atun, cermin. Tapi cermin kecil yang dibawa belajar, tidak. Nah, sambil belajar sambil bercermin itu nggak boleh. Itu ada, nah, di kiri di kanan ada mir'ah untuk masang sorban. Di situ di luar besar mir'ahnya, jadi nggak perlu lagi cermin kecil. Nah, jadi Sayyidina Rasul punya cermin, dan cermin itu sebahagian dari alat-alat yang Nabi miliki di rumah dan sunnah untuk dimiliki. Oh, semua orang pakai cermin. Oke, semua orang pakai cermin. Tapi kalau dia beli cermin tidak ada niat ittiba dengan Nabi, dia tidak dapat pahala. Dia nggak dapat pahala. Dia hanya memenuhi keperluan saja. Tapi ketika dia beli cermin, kenapa kamu beli cermin? Karena di rumah Nabi ada cermin. Seadakan di rumah saya cermin karena Nabi punya cermin, maka ada nilai pahala yang Allah berikan kepada nilai uang yang dia berikan untuk beli cermin. Nama cermin Nabi Mudillah. Mudillah. Wa kana lahu miqrat. Nabi juga punya gunting. Nabi punya disebut jami'. Kana lahu. Nabi juga ada tongkat pendek. Nabi tongkat lebih pendek lagi pada yang Nabi pakai berjalan. Tadi yang disebut dengan apa tadi? Harbah. Nah, harbah itu tongkat yang dipakai untuk berjalan, sedangkan tongkat yang mengatur barisan. Suhal. Nah, suhal artinya lahu qadib, fa'il yang mana maf'ul, ranting yang dipotong dari pohon. Nah, yang disebut mam. Kalau kita ittiba atau membeli barang-barang yang berkaitan dengan sunnah seperti tongkat pendek, busur dan sebagainya, ada sebahagiannya yang tidak tepat dengan nilai mahal. Seperti tongkat. Tongkat itu kan nggak perlu dengan nilai mahalnya. Begitu juga dengan qadib yang ada di sini. Qadib Nabi apa? Cuman dari ranting kayu yang dipatahkan. Ya kira-kira 50 cm. Nabi ambil untuk Nabi mengatur di medan perang. Tolong luruskan sok baris rapat. Lurus. Nah, tongkat komando. Tapi coba dibeli dengan bahannya koka 600.000. Jadi mahal jadinya sunnah. Mahalnya bukan karena sunnahnya, tapi mahalnya karena pengen bagus gitu. Nah, ambil aja bambu di belakang situ sepanjang ini, udah jadi qadib deh, nggak pakai modal. Yang diberi nama dengan mamsuk. Wa kana lahu farasun, adalah bagi Nabi SAW kuda yang disebut dengan lahif. Nah, berarti Nabi punya kuda 3 ekor, yang hitam pekat,
namanya sakap. Kemudian yang kuning tanah liat namanya murtajiz. Dan ada kuda satu lagi yang disebut dengan lahif. Kenapa Nabi banyak punya kuda? Karena kuda yang dipelihara untuk fisabilillah, makannya, minumnya, kencingnya, taiknya itu akan ditimbang menjadi catatan amal kebaikan bagi orang yang memeliharanya. Jadi memelihara kuda itu tidak ada kerugian sama sekali. Artinya sampan. Juga Nabi kulit ceret seperti. Hah? Ada juga Nabi kulit terus teko sumur. Teko yang bagus. Nah, teko. Yang tadi rokok, bukan sampan. Karena nggak ada riwayat Nabi pergi menjalo ikan, pergi nangkap ikan ke laut, nggak ada. Yang ada itu di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi Raqwah artinya teko. Nabi punya teko, tempat penyimpanan air, namanya sodir. Nah, dua terakhir, kana lahu faras. Ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kuda yang diberi nama dengan Zorib. Udah 4 kudanya Nabi. Wa akharu, ada juga yang lain namanya Lazaz, Lizaz. Nah, sekarang jadi nama Lexus. Jadi nama mobil. Itu diambil dari nama kuda Nabi, Lizaz. Jadi Nabi sampai hadis ini diriwayatkan ada 5 ekor kuda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat baik-baik nama kuda Nabi. Sebentar lagi mau 17 Agustus nih. Nama-nama kuda Nabi. Udah ada di kitab, tinggal dicari nanti. Itu salah satu pertanyaan nanti dalam 17 Agustus. Kana lahu qadah. Bagi Nabi juga ada gelas bundar yasrabu fi, yang Nabi minum di dalamnya. Qadahun qawarir. Nah, gelas yang bundar. Maaf salah, gelas kaca. Qawarir mana kaca, gelas kaca yang Nabi minum padanya. Nah, kalau kita lihat sunnah itu Nabi punya gelas dari kayu. Nabi juga punya gelas dari wadah yang Nabi pernah pakai itu dari tanah liat dan juga dari kaca. Tapi nggak ada riwayat dari plastik. Nah, maka jangan lebih baik jangan memakai gelas dari plastik. Dari tanah liat boleh, atau dari kayu, atau dari kaca. Nah, karena sesuatu yang Nabi pernah pakai itu lebih unggul dari yang lain. Cukup insyaallah. Di sini ada pertanyaan pertama, perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah yaitu seseorang yang berkeyakinan semuanya itu takdir Allah. Maaf. Seseorang itu berbuat dengan kudrahnya Allah. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang berbuat itu dari kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kudrah itu tidak diberikan ke manusia. Kudrah itu tidak diberikan kepada manusia. Kudrah itu diberikan ketika Allah izinkan manusia itu untuk berbuat, baru saat itu diturunkan kudrah. Misal, saya pengen mengangkat kitab. Nah, sebelumnya saya nggak punya kudrah.
Tapi ketika bersentuhan tangan dan keinginan pengen mengangkat dan Allah izinkan diangkat, saat itu Allah berikan kudrah secara otomatis. Sebelumnya tidak punya kudrah. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahaman Qadariyah adalah manusia diberikan kudrah oleh Allah di dalam dirinya, dan manusia bisa melakukan kudrah itu sekehendak hatinya. Sama dengan baterai yang sudah diisi energi, apakah 20 volt atau 18 volt, dia bisa menjalankan jam dinding, radio, tip dan sebagainya. Terserah sama baterai itu mau dipakai kemana. Yang jelas dia punya kudrah dari Allah, namanya aliran sesat. Nah, aliran sesat. Yang kedua Jabariyah. Jabariyah ini dia memutlakkan, menisbahkan semuanya Allah. Itu Jabariyah. Yang salat Allah, yang haji Allah, yang puasa Allah, yang mencuri Allah, yang zina Allah, semuanya Allah. Karena kita tidak bedanya daripada wayang yang ada di tangan si dalang. Nggak ada ikhtiar sama sekali. Jadi akidah ini juga sesat. Sehingga mereka katakan nggak ada manusia yang disiksa atas dosanya, nggak ada yang dikasih pahala atas perbuatan baiknya, karena semuanya itu adalah Allah. Jadi jangan salahkan saya, yang meninju kamu itu Allah. Sehingga dia makan, jangan salahkan dia, yang makan tadi Allah bukan saya. Nah, itu Jabariyah. Maka Allah katakan, ulama katakan isyarat dalam Al-Quran adalah mimbaini damin, mimbaini labanin, mimbaini damin. Allah keluarkan susu antara kotoran dan darah. Ayatnya min baini dami wa farsin labanan sa'igan lisyaribin. Mufa, bacakan. Min baini farsin wa labanil labasan sa'igan lisyaribin. Antara tai dan darah Allah keluarkan susu murni yang menyegarkan bagi yang meminumnya. Antara campuran akidah Jabariyah yang mengatakan semuanya Allah dan akidah Qadariyah yang mengatakan mereka berbuat, di antara dua aliran sesat ini lahirlah aliran yang memadukan antara pemahaman itu, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kudrah memang dari Allah tapi bukan diberikan ke kita. Ketika kita punya ikhtiar dan Allah punya izin, bersatu iradah makhluk dan iradah Allah, saat itulah Allah berikan kudrah. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita menanggapi atau berkomunikasi dengan orang yang selalu berkata hakikat? Nah, ini gawat ini. Ini punya siapa? Punya Allah. Kamu nggak makan, Allah ngasih makan. Kalau Allah hendak kenyang, saya kenyang. Kalau hendak lapar, ya lapar. Ini juga aliran sesat. Ini masuk kepada pengamalan Jabariyah tadi. Nah, itu bentuk aplikasi pengamalan Jabariyah. Itu bukan hakikat itu. Itu bukan hakikat. Sementara hakikat yang benar sekalipun,
itu tidak boleh menjadi kita bicara iman sebentar. Jadi ketika dikatakan ayo kita bicara iman sebentar, berarti ada pemberitahuan. Ini adalah pembicaraan tentang iman. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah. Itu bicara hakikat. Tapi ada informasi. Kalau tidak ada ajakan, tidak ada informasi bahwasanya pembicaraan ini tentang iman, maka kita harus menyikapinya dengan zahir, yaitu syariat. Nah, kamu nggak makan? Alhamdulillah ada kenyang. Itu jawaban syariat. Oh, siapa memberi kenyang? Makanan. Syirik. Bahaya. Datang tim kesehatan sama ahli hakikat. Haji, minumlah obat biar sembuh. Yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Enggak minum obat dia. Itu bukan orang ahli tarikat, bukan ahli hakikat. Itu Mu'tazilah atau Jabariyah. Kenapa? Karena dia berlepas diri dari syariat. Nabi bersabda, tadawaw, berobatlah kamu. Nah, berobat adalah syariat. Yakin yang menyembuhkan Allah adalah hakikat. Hakikat itu letaknya di mana? Di hati, bukan di lidah. Hakikat di hati, bukan di lidah. Kalau di lidah itu namanya dibicarakan. Kalau dibicarakan harus ada informasi sebelumnya. Hayya bina nu'minu sa'a. Ayo kita bicara iman sebentar. Gak lama-lama. Sa'ah. Ini 24 jam bicara iman. Itu bukan bicara iman. Nanti orang menyalahpaham, salah dalam pemahaman. Kerja, rezeki dijamin Allah. Nah, rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kerja. Makan juga enggak perlu. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Berobat juga enggak perlu. Sudah ada kehendak Allah. Allah yang menyembuhkan. Allah yang memberikan sakit. Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. La ilaha illallah. Dia enggak makan-makan. Sesat. Nah, bukan sesat pembicaraannya. Sesat kalau itu jadikan pembicaraan harian atau menyikapi orang lain. Dan dia akan mengatakan orang lain syirik semuanya. Dan dia akan membuat pintu perdebatan yang besar di tengah masyarakat. Pintu perdebatan yang besar di tengah masyarakat. Sampai dikatakan begini, tinggalkan saja, Allah yang menjaga. Tinggalkan saja, Allah yang jaga. Nggak bisa. Kamu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Bukan Allah yang menjaga. Hakikatnya betul Allah. Jangan jihad dulu. Ini bahasanya jihad saja bagus. Jangan pergi jihad dulu. Kenapa? Saya sebentar lagi mau melahirkan. Memang kalau ada saya sini, anak kamu bisa lahir. Ada saya nggak ada di sini, Allah yang melahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Yang yakin pada suami, yakin pada Allah. Allah yang jaga. Itu penempatan hakikat dalam muamalah syariat, hukumnya salah. Kenapa? Syariat mengatakan suami yang berkewajiban menunaikan hak kepada istrinya. Suami yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Ada satu orang sahabat datang ke masjid, selesai dia turun dari kendaraannya dilepaskan. Dia sholat, masuk ke masjid, nggak diikat. Kata Nabi, kenapa nggak kamu ikat? Ya Allah, bakal sama Allah. Kalau Allah saya ikat sekalipun nggak akan terhalang. La mani alima ataita wala mu'ti. Apa kata Nabi?
Amsik. Kamu ikat dulu, summa tawakkal. Kemudian baru tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tawakal tanpa usaha tidak sesuai dengan aturan syariat. Motor dibiarkan di luar, dah jelas marak pencurian. Kenapa enggak dimasukkan dalam rumah? Kehendak Allah. Dah ada di Lauh Mahfuz. Kalau dicuri pasti dicuri walaupun dalam rumah. Kalau Allah enggak berkehendak bercuri, enggak akan dicuri walaupun di pinggir jalan. La ilaha illallah. Masya Allah. Kalau iman yakin betul. Tapi kalau muamalah salah. Karena kita tidak diminta bermuamalah dengan ilmu hakikat, kita diminta bermuamalah dengan ilmu syariat. Kalau bermuamalah dengan ilmu hakikat, yang dikehendakkan, ditakdirkan oleh Allah masuk surga, berarti nggak perlu sholat. Sudah ditakdirkan kok, ada yang dalam surga, ada ahli neraka, perlu sholat? Nggak perlu. Nah, perlu puasa? Nggak perlu. Yang penting kehendak Allah masuk surga, pasti masuk surga. Akhirnya rusak mau agama yang lain kalau sampai penempatan hakikat dibawa dalam pengamalan, pengamalan menjadi hakikat. Tidak boleh. Yang ketiga, apakah thariqah satariyah termasuk pengajian tasawuf? Thariqah satariyah itu bahagian daripada riyadhah atau metode pengamalan tasawuf. Apakah itu satariyah atau naqsabandi atau qadariyah atau zaman atau saziliyah atau apalagi yang lain, banyak macam-macam thariqah. Thariqah itu adalah salah satu metode pengamalan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu satu. Ilmu tasawuf satu. Apakah thariqahnya naqsabandi, satariyah, qadariyah, zaman, saziliyah, semuanya ilmu tasawufnya cuma satu. Nggak ada bedanya. Menanamkan qanaah, menanamkan sabar, menanamkan yakin, menanamkan jaza'u hasan sayyi'ah bil hasanah, kemudian dengan yang lain-lainnya. Dan salah satunya penekanannya adalah selalu mengingat Allah. Itu salah satu penekanan ilmu tasawuf, selalu mengingat Allah. Nah, selalu mengingat Allah, lahirlah metode. Ada cara mengingat Allah menurut ilmu thariqah qadariyah. Ada cara mengingat Allah menurut satariyah. Ada cara mengingat Allah menurut naqsabandi. Semuanya itu adalah lahir dari ulama-ulama ahlus sunnah jamaah. Semuanya muncul dari ulama. Hanya saja ketika ilmu itu diwariskan ke muridnya, muridnya melantik khalifah, murid melantik khalifah, ada yang dilantik tidak sesuai dengan yang sebenarnya, muncullah thariqah keluar dari jalur. Nah, ada yang menjadikan ilmu itu sebagai ladang mencari uang. Maka kalau baiat thariqah harus ada ayam jantan, ame sabungka, kain sedepa, kemudian apalagi itu salah daripada oknumnya. Karena pergeseran orang yang memiliki tanggung jawab dalam tersebut. Jadi jangan sampai memandang thariqah karena yang kita temukan di lapangan ada tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah, itu pergeseran generasi. Nah, pergeseran generasi, kemudian kesalahan atau kefasikan atau kebodohan oknum-oknum tertentu yang salah lantik oleh guru atau khalifah sebelumnya. Nah, khair, insyaallah mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar mengenai
dia membagi tiga dalam hal ilmu dalam agama ini. Yang pertama syariat, yang kedua iman, dan ketiga ilmu ihsan. Saya baru mendengar dengan istilah ihsan. Tetapi mengenai istilah ihsan itu memang sudah pernah di hadis itu sudah ada penjelasan. Ini maksudnya seperti apa ya? Terima kasih, jazakumullah khairan. Sebetulnya itu penjelasan dari oknum juga, oknum yang tidak mau mengambil penjelasan ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya membagi kepada 4 hal: syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Mungkin dia cari-cari dalilnya nggak jumpa, lalu kebacalah oleh dia hadis Nabi tentang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis pertama dalam kitab Matan Arba'in yang mengatakan datang seorang laki-laki yang berambut sangat hitam, berpakaian sangat putih, melekatkan lututnya dengan lutut Nabi, lalu bertanya, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Oh, kata dia, ilmu itu terbagi 3. Nah, iman, Islam, ihsan. Nah, kalau kita salahkan, nggak mungkin kita salahkan, karena memang itu adanya. Nah, lalu kenapa ulama sebelumnya membagi kepada 4 hal? Karena ada satu lagi, yaitu cara pengamalan daripada ilmu tersebut yang disebut dengan thariqah, metode pengamalannya. Jadi betul, ilmu itu nggak lepas daripada 3 hal tersebut. Pertama, ilmu iman yang disebut ilmu tauhid. Nah, kalau kitabnya disebut yang kitab tauhid, itu di sana kita diperkenalkan dengan akidah 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, jadi 40. 1 sifat jaiz bagi Allah, jadi 1, 41. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, jadi 50. Akidah 50. Itu persi ahli sunnah wal jamaah. Persi wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu persi salafi. Nah, itu ilmu tauhidnya dan itu ilmu akidahnya. Nah, kemudian ilmu akidah itu berbicara tentang rukun iman, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana mengimani Allah yang sebenarnya? Apakah kita yakin Allah itu ada? Yakin. Mana buktinya Allah ada? Nah, apakah yakin Allah itu mendengar? Yakin. Apa tanda Allah mendengar? Nah, itulah yang dibahas dalam ilmu tauhid. Kemudian tentang Nabi SAW, tentang malaikat, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar. Itu semua pembahasan ada di dalam satu jalur ilmu namanya tauhid. Yang kedua, ilmu Islam, yaitu tentang bagaimana ibadah salat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, zakat yang benar. Kalaulah sekiranya hubungan dengan Allah harus benar, maka hubungan dengan manusia juga benar. Lahirlah muamalah, disebut dengan ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu ihsan. Ilmu ihsan adalah ilmu rasa. Ilmu merasa, mendidik hati sehingga merasa dipantau oleh Allah. Ubud rabbaka kannaka taro, fa illam yakum taro fa innahu yarak. Sembah Tuhanmu seolah-olah kamu bisa membayangkan Allah itu kamu lihat. Susah, kalau susah, yakinilah kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan ilmu ini, muraqabah atau perasaan dipantau oleh Allah, ini melewati riyadhah, latihan yang disebut dengan thariqah. Ilmunya ilmu tasawuf. Nah, mereka katakan ilmu cuma 3, ilmu tauhid,
ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tapi dasar fikih apa? Dasar tasawuf apa? Dasar tauhid apa? Quran, hadis. Lahir lagi ilmu yang kedua, Quran, hadis. Sudah 5. Kemudian untuk memahami Quran itu tidak bisa dengan logika sendiri. Nabi bersabda, "May yakul fil Qur'ani bi ra'yi fa huwa finnar." Orang berquran yang pendapatnya sendiri perlulah ilmu ke-6, namanya tafsir. Nah, semua Al-Quran itu, hadis itu, tafsir itu dari bahasa Arab. Maka tidak mungkin orang yang tidak belajar bahasa Arab bisa memahami ilmu tersebut. Lahirlah ilmu alat untuk memahami 6 ilmu tersebut. Apa alatnya? Nahwu, sharaf, badi', ma'ani, balaghah, mantik. Nah, setelah dia pahami dengan ilmu alat tersebut, Quran, hadis, ada lagi metode dalam mengambil kesimpulan. Ada lagi aturan dalam mengambil kesimpulan. Aturan mengambil kesimpulan dalam ilmu fikih disebut dengan usul fikih dan qawaid fikih. Aturan dalam mengambil kesimpulan hadis disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Jadi mengatakan ilmu itu ada 3, itu garis besarnya. Nah, tapi untuk 3 ilmu itu perlu ilmu yang lain, sehingga lahirlah 13 cabang ilmu. Baca dalam kitab kitab apa itu? Fadilah Amal, kitab Muntahab. Seorang mujtahid itu harus menguasai 13 cabang ilmu. Di sanalah asal usulnya. Nah, jadi siapa yang bisa disalahkan? Nggak ada satupun yang salah, semuanya benar. Cuman hanya saja ada yang tahu sedikit, dianggap itulah segala-galanya. Sebetulnya dari penjabaran yang 3 itu melahirkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, dari bahasa Arab itu sendiri lahirlah dalwah. Nah, lahirlah badlan. Lahirlah apa buku bahasa Arab yang terkenal dulu? Hah? Muhawarah. Nah, lahir lagi yang lain-lainnya. Lahir lagi klasik i'rab. Man isim mausul dibina di atas sukun pada marfa untuk mubtada. Lahir i'rab. Lalu ilmu tasrif. Ya Rob, pokoknya itu semuanya ilmu. Nah, perlu masa 20 tahun. 10 tahun belajarnya, 10 tahun menerapkannya. Nah, baru mantap. Insyaallah cukup, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.